Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Arlis Mulyani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Aksal Farzi dari Universitas IFA Semarang, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan melakukan pembahasan berupa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Adapun bahasa dapat digunakan apabila saling memahami atau saling mengerti erat hubungannya dengan penggunaan sumber daya berbahasa yang kita miliki. Kita dapat memahami maksud dan tujuan orang lain berbahasa atau berbicara apabila kita mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan. Untuk itu, keseragaman berbahasa sangatlah penting supaya komunikasi berjalan lancar. Di sini kita memiliki dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Bahasa yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan terpelajar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Pokok bahasan yang kedua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Fonologi pada umumnya dibagi atas 2 bagian yang meliputi 1. Fonetik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Yang kedua, fonemik. Fonemik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Kalau dalam fonetik, kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan. Maka dalam fonemik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan bunyi-bunyi yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Yang kedua adalah tata bahasa atau kalimat. Penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar. Selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat-kalimat gramatikal yang dihasilkan oleh orang lain. Dengan kata lain, kita dituntut untuk memiliki wawasan bahasa Indonesia dengan baik agar kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal dalam komunikasi baik lisan maupun tulis, dan kita dapat mengenali kalimat-kalimat yang dihasilkan orang lain apakah gramatikal atau tidak. Berikutnya, kosakata. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk memilih dan menggunakan kosakata yang benar. Kita harus bisa membedakan antara ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku, baik tulis maupun lisan. Ragam bahasa bisa dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap kawan bicara jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Berikutnya, ejaan.
Dalam bahasa tulis, kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai pelukisan atas bahasa lisan. Segala macam tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian antara, perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain-lain. Tanda-tanda tersebut dinamakan tanda baca. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memotong-motong suku kata, bagaimana menggabungkan suku kata, baik imbuhan maupun antara kata-kata. Berikutnya, makna. Pemakaian bahasa yang benar bertalian dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Misalnya, dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata-kata yang bermakna konotatif, kata kiasan tidak tepat digunakan dalam ragam bahasa ilmu. Jadi, pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Selanjutnya ialah pemakaian kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi serta baku. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur, atau sesuai dengan arti sesungguhnya, dan sesuai dengan situasi pembicaraan, seperti sesuai dengan lawan bicara, topik pembicaraan, ragam pembicaraan, dan sebagainya. Kata yang baku merupakan kata yang sesuai dengan ejaan, yakni EYD. Selanjutnya, kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif harus 1. Mudah dipahami oleh orang lain. 2. Memenuhi unsur penting kalimat, minimal ada subjek dan predikat, terutama untuk ragam tulis. Yang ketiga, menggunakan kata yang tepat dan serasi. Yang keempat, gramatikal, seperti menggunakan punktuasi dan kata yang baku, menggunakan struktur yang benar, frasa, lalu menggunakan kata yang morfologis, menggunakan kata yang sesuai dengan fungsinya atau kedudukannya. Yang kelima, rasional, yakni menggunakan gagasan yang dapat dicerna oleh akal sehat. Yang keenam, tidak ambigu, tidak menimbulkan dua arti yang membingungkan. Selanjutnya, pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik. Paragraf ini harus 1. Mempunyai satu pikiran utama. 2. Mempunyai koherensi yang baik, hubungan antara unsurnya sangat erat dan semua unsurnya tersusun secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang efektif. Dan berikut ini adalah contoh menggunakan bahasa yang baik dan benar. 1. Apakah kamu sudah belajar? 2. Di sini tempat pembuangan sampah. 3. Bagaimana cara membuat nasi goreng ayam? 4. Kami mahasiswa Gunadarma menjunjung tinggi persaudaraan. Yang kelima, saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Yang keenam, saya selalu berdoa sebelum memulai belajar. Yang ketujuh, saya dapat mengerjakan soal ujian dengan baik setelah saya belajar terlebih dahulu. Terima kasih atas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.